kami sampaikan kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Pada malam hari ini, seperti yang sudah kita lihat di sosial media Hope Channel Indonesia, kita akan membahas satu topik yang sungguh-sungguh menarik, di mana secara pribadi saya sudah mengetahui ya herba ini, tapi kita akan mendalam lagi lebih penting bagaimana manfaat rosemary itu dengan judul Peluang Bisnis Sehat dengan Budidaya Rosemary. Saya Gelin Tumangkeng dan saya akan menemani Anda selama program Kamu Bisa pada malam hari ini. Dimana mungkin bagi pemirsa yang baru pertama kali hadir di acara Kamu Bisa, saya akan menjelaskan apa itu program Kamu Bisa. Kamu Bisa adalah program yang bekerja sama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau ASI, atau Adventist Layman Services and Industries, atau Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Di mana setiap malamnya kita menghadiri banyak narasumber-narasumber yang ahli dan sangat-sangat kreatif. Di mana pada malam hari ini kita kedatangan narasumber praktisi, yaitu Ibu Idauli Simbolon. Kita akan menyapa Ibu Ida. Selamat malam Ibu Ida. Selamat malam Gaili. Oke, selamat malam. Selamat Ibu malam Ida. seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun berada dan para sumber ahli. Selamat malam. Salam dari Bandung. Salam dari Bandung. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ida sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang sekali lagi ya nanti setelah kita menonton video. Tapi sebelumnya saya mau menyapa juga para narasumber ahli. Di sini ada Dr. Johanna Taribuka. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam para pemirsa. Selamat malam Bu Ida, para narasumber ahli. Selamat malam, Ibu. Kemudian ada juga Profesor Daniel Saputra. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, ya selamat malam semua narasumber, selamat malam para pemirsa. Selamat malam. Dan juga terakhir, Dr. Ruben Suwitono. Selamat malam, Dokter. Selamat malam semua para pemirsa, Kamu Bisa dimanapun Anda berada. Kemudian para narasumber praktisi, Dr. Idauli dan teman-teman narasumber ahli beserta Mbak Jewa pada malam hari. Selamat malam, Dokter. Baik, di mana malam hari ini tentu kita tidak sendirian. Saya mau mengajak para pemirsa yang sudah hadir untuk turut aktif. Di mana bila Anda memiliki pertanyaan, boleh saja langsung komentar di kolom komentar Hope Channel Indonesia di akun media sosial kita yang ada tertera pada layar kaca Anda, maupun call center Hope Channel Indonesia seperti yang sudah terlihat di layar kaca Anda. Di mana tentu topik yang akan kita bahas adalah peluang bisnis sehat dengan budidaya rosemary. Untuk itu, bila pemirsa memiliki pertanyaan mengenai herba rosemary dan sebagainya, boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda ke sosial media kami atau langsung hubungi call center Hope Channel Indonesia. Karena pada akhir segmen kita akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan pemirsa bersama dengan para narasumber-narasumber ahli dan juga praktisi. Baik. Karena kita akan langsung saja membahas tentang rosemary, untuk itu kita akan menyaksikan satu video profil mengenai narasumber kita dan juga sedikit ulasan dari topik malam hari ini. Saya Idauli Simbolon, kami tinggal di Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Waktu luang saya gunakan untuk mengembangkan hobi saya dalam merawat alam. Ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya menanam tanaman paling sedikit 1 dalam 1 hari. Itu komitmen saya. Lalu yang kedua adalah saya membuat kompos dari sampah-sampah organik. Dan yang ketiga, saya juga membuat pupuk cair organik dari sisa-sisa kulit buah. Harapan saya adalah sesibuk apapun kita harus menyisihkan sedikit waktu kita untuk merawat alam khususnya yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan lingkungan yang sehat, maka kita pun dapat hidup sehat dan sejahtera. Karena alam akan menyediakan sumber-sumber yang sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Langsung saja kita ke pembicara pertama kita, narasumber pertama kita, yaitu Ibu Ida. Selamat malam Ibu Ida, kembali lagi bersama-sama dengan kami.
Selamat malam, Geli. Selamat malam. Oke, tadi saya dan para pemirsa sudah nonton video profil Ibu, di mana kita sudah melihat tumbuhan rosemary. Nah, mungkin bagi para pemirsa yang nggak pernah dengerin tentang rosemary, kira-kira Ibu boleh tolong jelaskan apa itu tumbuhan rosemary? Baik, terima kasih pertanyaannya, Geli. Sama-sama. Tanaman rosemary ini adalah tanaman herbal ya sebenarnya. Pohonnya tidak terlalu tinggi, sekitar bisa dari sampai 1 meter tingginya ya. Lalu daunnya itu kecil-kecil. Kalau orang banyak bilang sih daunnya seperti jarum ya, halus ya. Di atasnya itu berwarna hijau. Lalu di bagian bawah daun itu dia keabu-abuan ya. Nah, ini tanaman ini baunya sangat harum. Jadi makanya dibilang apa namanya fragrant plant ya. Jadi ada aromanya, harum. Jadi karena keharumannya itu bisa juga dibuat sebagai apa namanya aromaterapi dan juga untuk makanan bisa apa bisa membuat makanan itu menjadi harum dan tentunya daun ini bisa digunakan untuk banyak hal ya, sangat banyak, manfaatnya juga sangat banyak. Jawabannya. Nah, kalau dilihat memang rosemary terlihat kecil ya Ibu. Kira-kira sudah berapa lama Ibu membudidayakan rosemary? Kurang lebih ya, ada 3 tahun sepertinya, Geli. Wah, sudah lama ya Ibu. Jadi ternyata Ibu kayaknya kalau dilihat sudah ahli ya dalam membudidayakan rosemary. Nanti kita akan berbincang lagi tentang cara membudidayakan Ibu. Oke, mungkin tadi seperti yang sudah ditunjukkan rupanya adalah kecil ya, kayak jarum. Boleh Ibu jelaskan sedikit lagi tentang bagaimana bentuknya? Mungkin ada yang kayak masih bingung, mungkin apakah itu kayak daun atau mungkin kayak bagaimana? Ya, jadi ini pohon ya sebenarnya ya. Jadi pohon yang banyak rantingnya. Namun daunnya itu halus. Kalau tanaman lain kan mungkin daunnya bisa lebar gitu ya. Tapi kalau ini daunnya memang benar-benar halus dia. Seperti itu, Geli. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya untuk para ahli. Di mana di sini saya secara pribadi berpikir ya, kira-kira kapan ya rosemary ini tumbuh dan di mana? Untuk itu saya akan bertanya langsung kepada Profesor Daniel. Boleh tolong bantu kira-kira dari mana ya Profesor tumbuhan rosemary ini tumbuh dan atau berasal? Juga kira-kira sejak kapan nih sudah ada? Tanaman rosemary ini bisa berasal dari Timur Tengah dan juga dari Amerika, ya. Dan sebetulnya di Indonesia sudah lama, ya, hanya saja belum begitu dikenal. Ya, di negara-negara lain, rosemary ini sudah banyak dikenal, ya, dan dijadikan bumbu masakan, ya, bumbu masakan dan karena harumnya dan juga digunakan untuk sebagai teh ya, teh herbal begitu. Tetapi kemudian orang berusaha mencari apa sih manfaat rosemary. Ternyata selain tadi harum ya, dia juga bisa digunakan karena dia juga mengandung berbagai zat ya, zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, sehingga memberi manfaat kesehatan kepada manusia ya. Juga selain itu rosemary juga kalau yang kering bisa juga dijadikan sebagai aromaterapi ya, ditaruh sebagai herbal langsung begitu ya. Kalau istilahnya itu simplesia, rosemary yang telah dikeringkan ditaruh di piring kecil begitu ya, ditaruh di kamar, bisa membuat kamar kita harum ya. Kalau di industri diekstrak minyaknya ya, minyaknya bisa diekstrak, dijadikan juga sebagai aromaterapi ataupun untuk campuran yang lainnya ya. Demikian ya. Profesor untuk jawabannya.
sekarang saya mau bertanya kepada Dr. Ruben. Dimana kalau saya lihat dari video profil Ibu Ida, sepertinya tumbuhan rosemary itu bertumbuh sendirian ya, tidak ada tumbuhan lain yang tumbuh bersama-sama dengannya. Untuk itu saya mau bertanya, apakah ada tanaman pendamping yang tumbuh bersamaan dengan tumbuhan rosemary? Maksudnya dalam bercocok tanamnya begitu ya. Iya betul. Rosemary memang biasanya ditanam satu-satu ya, di pot atau di polybag. Bisa juga tumbuh liar. Memang saya pernah bertanam juga dengan rosemary. Ini membutuhkan perawatan yang sebenarnya simple, tetapi kalau kurang diperhatikan mati juga dia. Gitu. Jadi pertama mungkin air. Saya pikir tanah yang bagus adalah tanah yang subur, kurang berpasir ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini asal usulnya di daerah Timur Tengah, Mediterania, di Eropa, biasanya itu kan bukan seperti di daerah tropis seperti di Indonesia yang kalau di hutan itu tumbuh itu sangat berdampingan ya. Sementara tanaman ini kan asalnya dari sana, cenderung memang dia tumbuhnya sendiri-sendiri ya, bukan berdampingan seperti itu. Tapi bisa saja kita cari cara bagaimana dia menumbuhkan bersamaan dengan tanaman-tanaman yang lain. Itu dalam proses penanamannya. Kalau dalam pemeliharaannya saya pikir sangat mudah, mungkin hanya air sesekali dipupuk, dia akan memberikan daun yang banyak ya, karena yang diambil dari tanaman rosemary ini kan daun ya. Jadi dengan adanya daun yang banyak, tentu saja kita akan butuh pupuk untuk daun, ya kurang lebih begitu. Jadi penanamannya cukup simpel, bahkan di propagandanya, perbanyakannya pun juga agak mudah untuk rosemary ini. Hanya memang betul jangan sampai dia terlalu kering, karena dia kalau terlalu kering dia akan mati cepat kering ya, cepat matinya juga. Walaupun sebenarnya batangnya pun keras, ini batangnya dia untuk mati itu memang butuh seperti tanaman, perdu atau apa ya, seperti gitu ya. Nah itu akan memberikan satu pemeliharaan yang cukup mudah untuk memelihara rosemary atau perbanyakan rosemary, bahkan sampai kebun dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan pemeliharaannya juga mudah. Mungkin begitu Mbak Dewi. Terima kasih Dr. Ruben untuk jawabannya. Sekarang kita akan ke Dr. Johanna, di mana tadi sebenarnya Profesor Ruben sudah berkata bahwa di Indonesia juga sudah ada ya tumbuhan rosemary. Tapi apakah rosemary itu langka di Indonesia? Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sebenarnya rosemary itu sudah ada di Indonesia, tetap sudah dibudidayakan, tetapi belum terlalu expose gitu, belum terlalu diperkenalkan, sehingga malam ini juga kita akan perkenalkan lebih jauh lagi sehingga para petani bisa mengenal bahwa ada tanaman rosemary di Indonesia juga, ya, rosemary di Indonesia juga yang bisa dimanfaatkan atau punya nilai ekonomis yang tinggi, begitu Mbak. Jadi sudah ada di Indonesia, cuman belum terlalu dipublikasikan ke halayak ramai sehingga masih belum terlalu dikenal banyak orang. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Dr. Johanna untuk jawabannya. Sekarang kita akan kembali lagi ke Ibu Ida tentang budidaya rosemary. Nah, untuk Ibu Ida, rosemary kira-kira bisa ditanam di daerah mana aja ya Bu? Atau mungkin hanya di satu tempat tertentu yang mungkin harus subur saja atau kering saja atau dua-duanya atau diantaranya, gimana kira-kira Ibu? Baik, rosemary ini umumnya tumbuh subur di daerah yang hangat ya, seperti kita subtropis ya. Jadi dia butuh cahaya matahari yang banyak ya, walaupun tidak maksudnya 12 jam, tapi dia butuh cahaya matahari, dia butuh hangat ya. Nah tadi Dr. Ruben sudah jelaskan, selain tanahnya subur artinya poros ya,
dan tidak terlalu kering. Tanaman rosemary ini juga nggak suka basah. Dia nggak suka yang basah ya. Jadi kalau terlalu basah atau sering disiram, malah dia busuk akar dia. Jadi tanahnya itu perlu poros. Walaupun kita siram, dia bisa langsung langsung mengalir, langsung turun atau diserap oleh tanah itu sendiri sehingga dia akan tumbuh subur. Jadi intinya adalah dia butuh sinar matahari, udara yang hangat. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Berarti kita sudah membahas sedikit bagaimana cara merawat rosemary ya. Nah, untuk itu aku mau tanya, kira-kira cara menanamnya gimana ya Ibu? Eh, Caranya sangat mudah ya. Jadi seperti yang Dr. Ruben tadi katakan, propagandanya itu sangat sangat mudah. Jadi bisa kita gunakan dari tanaman itu sendiri. Kalau kita sudah punya tanaman rosemary-nya, tinggal rantingnya aja kita petik ya. Kita petik lalu kita apa? Kita langsung tanam ke tanah juga bisa. Nah, pengalaman yang saya alami beberapa kali, saya coba untuk menanamnya atau membibitkannya di dalam air, ya, di dalam air. Jadi nanti dalam waktu beberapa minggu, tanaman rosemary yang kita letakkan di air itu akan berakar. Nah, setelah berakar, boleh kita pindahkan ke media tanam ya, ke dalam tanah, baik itu di dalam pot maupun ke tanah langsung, ya. Jadi kalau tinggi atau besarnya pohon ini kan tergantung dari media yang kita gunakan, besarnya media yang kita gunakan. Jadi kalau potnya kecil, maka tumbuhnya juga tidak akan tinggi sekali ya. Tapi kalau kita gunakan pot besar ataupun langsung kita tanam di tanah, maka tumbuhan rosemary ini bisa tumbuh tinggi, bahkan sampai 1,5 meter bisa tingginya ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Geli. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida. Mungkin masih mengenai cara menanam dan rosemary, cara merawat rosemary. Kira-kira proses pertumbuhan dan juga panennya berapa lama ya Ibu Ida? Ya, jadi kembali lagi tergantung dari tingkat kesuburan tanah dan perawatannya ya, yaitu penyiraman yang adekuat lah ya, tidak terlalu banyak air dan tidak kurang ya, dan tanah yang poros ini membuat tanaman rosemary ini bisa bertumbuh dengan cepat. Umumnya yang saya tanam itu ya kira-kira 3 bulan 4 bulan itu kita sudah bisa panen. Baik, terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Mungkin kita akan kembali lagi ke narasumber ahli, di mana mungkin saya mau mendengarkan sedikit tanggapan dari Profesor Daniel mengenai tumbuhan ini, atau mungkin tentang cara menanamnya. Boleh ditambahkan mungkin, Profesor? Apa yang disampaikan oleh Ibu Ida itu sudah pas ya, hanya saja tadi karena dia berasal dari daerah Timur Tengah atau dari daerah yang relatif lebih kering, mungkin perlu diperhatikan juga tanahnya sedikit mesti berpasir gitu ya. Jadi kalau diberi sekam yang banyak silikanya, yang ada pasirnya gitu ya, dia akan lebih baik ya, lebih menyesuaikan diri dengan kondisi asalnya gitu ya. Nah, satu hal yang kita perlu perhatikan bahwa pada rosemary ini, karena ini di Indonesia sudah mulai belakangan ini ya, mulai belakangan ini dikenal oleh orang, sehingga terbuka peluang ya, terbuka peluang selain kita untuk menanamnya, juga terbuka peluang untuk dijadikan kegiatan usaha ya. Sudah mulai kita lihat ada beberapa iklan yang mengiklankan menjual rosemary dalam bentuk teh herbal ataupun dalam bentuk ekstrak minyak rosemary ya. Selain juga tadi kalau mau dibuat tambahan bumbu makanan ya, boleh dicoba karena sensasinya agak sedikit berbeda ya, aromanya berbeda ya, aromanya berbeda yang memberikan
kalau kita masuk ke restoran-restoran di Timur Tengah atau restoran Barat, ini mereka sering menggunakan taburan rosemary di makanannya ya, sehingga aromanya agak sedikit berbeda. Boleh dicoba oleh para pemirsa ya, untuk sebagai bumbu ataupun juga seperti yang setelah saya katakan tadi sebagai aromaterapi ya, boleh beli juga, sudah mulai ada yang dijual di toko-toko online ya, ataupun tanam sendiri ya. Nanamnya tadi sudah dikatakan oleh Bu Ida tidak terlampau sulit ya, sebetulnya hanya seperti semak biasa, tinggal kita stack ya. Pada dasarnya adalah bagaimana kita dapat merangsang pertumbuhan akar dari rosemary ini. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Profesor Daniel. Kita kembali ke Dr. Joanna. Kira-kira apa ada tips khusus untuk pembudidayaan rosemary menurut Ibu Dokter? Terima kasih, Mbak. Cara tumbuh rosemary ini tidak di bawah suhu minus, ya. Jangan di bawah suhu minus. Biasanya itu dia tahan terhadap kekeringan sehingga pH-nya itu sekitar 4,5 sampai 8,5. Curah hujannya di atas 1.000 sampai 2.000 mm per tahun. Untuk daerah-daerah subtropis atau kering, lembab, itu suhu yang diperlukan itu 18 sampai 24 derajat Celcius. Nah, tanaman ini dia menyukai, dia biasanya hidup atau tumbuh itu menyukai daerah-daerah yang bisa terpaan sinar matahari penuh, ya. Jangan bisa tumbuh di lereng pegunungan, kemudian pada daerah-daerah yang bisa terkena matahari penuh. Bisa juga dia bertumbuh di daerah pantai, karena garam itu juga bisa memberikan pertumbuhan yang baik bagi tanaman rosemary ini. Kira-kira demikian tambahan dari saya, Mbak. Terima kasih Dr. Joanna. Mungkin dari Dr. Ruben, apakah ada tambahan lain yang mau dibagikan mengenai hal ini? Oke, baik. Rosemary itu kalau di Indonesia mungkin lebih banyak dikenal untuk bumbu ya, tambahan bumbu bagi masakan-masakan khususnya Western ya, contohnya bikin spaghetti seringkali dicampurkan juga rosemary, atau mungkin yang agak seperti gulainya Eropa gitu ya, itu juga pakai rosemary. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya hanya sedikit yang menggunakan, khususnya hanya ya tadi restoran-restoran barat mungkin ya. Walaupun ternyata rosemary ini memiliki banyak sekali manfaat. Jadi saya melihat di Indonesia kenapa tidak banyak orang menggunakan rosemary ya. Karena mungkin belum melihat manfaat yang besar dari rosemary. Nah, seandainya kita tingkatkan, kita promosikan manfaat dari rosemary sebagai tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat. Rosemary ini termasuk tanaman yang cukup banyak dibahas di bidang fitofarmaka ya, dalam bentuk essential oil, dalam bentuk spices atau bumbu, bahkan dalam bentuk teh. Ya, tapi mungkin di Indonesia sendiri belum terlalu booming ya kalau katakan. Karena memang mungkin di Indonesia banyak teh yang bisa dibuat dari tanaman lain. Salah satu yang saya coba bandingkan adalah serai. Jadi rosemary dan serai itu, rosemary asli dari Mediterania, serai itu mungkin dari Indonesia banyak sekali. Nah, itu juga memiliki head to head-nya itu kurang lebih ada plus minusnya masing-masing. Sehingga kalau itu bisa dipopulerkan, sebagai contohnya teh rosemary, itu juga akan memberikan manfaat yang banyak. Rosemary ini banyak digunakan untuk kesehatan otak.
ya kesehatan otak, kemudian mood booster juga digunakan selain segitu banyak yang lainnya, termasuk juga anti tumor, antioksidan yang sangat tinggi, uh, dan lain-lain ya, termasuk untuk infeksi, pencegah infeksi. Rosemary digunakan juga sebagai pencegah infeksi. Tetapi hal-hal ini yang kita dorong bagaimana supaya masyarakat mengenal penggunaan daripada rosemary yang banyak sehingga kita tanam. Kalau untuk tadi mungkin dari tadi para narasumber sudah katakan juga penanamannya pun agak mudah ya, cenderung mudah karena dia sepertinya cuma di stek tumbuh gitu ya. Tapi kalau masyarakat tidak tahu manfaatnya dan tidak tahu cara penggunaannya, mungkin akhirnya produk itu tidak laku dijual gitu kan. Jadi memang yang kita dorong adalah bagaimana penggunaan dari tanaman rosemary itu sendiri. Salah satu yang bisa yang mungkin bisa jadi banyak ya penggunaan daripada rosemary sehingga nanti penanaman juga akan dilipat gandakan adalah menggunakan teh. Karena dengan menggunakan rosemary sebagai minuman, itu akan meningkatkan jumlah produksi yang dibutuhkan ya untuk masyarakat. Nah, jadi teh rosemary ini termasuk teh yang potensial untuk memberikan suatu ketenangan di dalam tubuh, seperti juga menggunakan teh yang lain dalam bentuk tanaman yang dikeringkan atau tanaman segar dibuat dalam bentuk teh. Jadi saya pikir dengan begitu banyak manfaat daripada rosemary, ya saya dapatin hampir 50 manfaat daripada rosemary, khususnya terkait dengan metabolisme tubuh, kesehatan dan lain sebagainya, seperti anti mikroba, anti bakteri, kemudian juga dia imunomodulator yang meningkatkan imun, mencegah infeksi, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa dan akan meningkatkan animo masyarakat menggunakan teh ini. Dan tentu saja itu akan memberikan dampak yang khusus, yaitu banyak produksi daripada rosemary itu laku di pasaran. Mungkin ini yang saya perlu tekankan, bahwa manfaat-manfaat ini yang kita dorong digunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ruben untuk jawaban yang begitu jelas. Untuk itu mungkin bagi para pemirsa yang sudah mengikuti sampai saat ini, pasti sudah penasaran bagaimana cara kita membudidayakan rosemary. Dan saya juga sebagai anak yang visual, belajarnya saya harus melihat. Untuk itu, saat ini kita akan menyaksikan satu video mengenai pembudidayaan rosemary. Tanaman rosemary sangat mudah untuk dibudidayakan. Bisa ditanam dengan menggunakan biji dan juga menggunakan stek. Namun, untuk hasil yang lebih cepat, sebaiknya menggunakan stek. Caranya sangat mudah. Ranting dari tanaman rosemary ini bisa kita langsung tancapkan di media tanam. Kira-kira dalam waktu 8 minggu, jika media tanamnya subur, maka tanaman rosemary ini sudah tumbuh dengan baik dan berakar banyak. Jika sudah rimbun seperti ini, maka tanaman rosemary sudah bisa dipanen atau bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi, tanaman rosemary ini bisa juga kita tanam di dalam pot sebagai tanaman hias dan kita panen setiap hari sesuai dengan kebutuhan kita. Tanaman rosemary bisa digunakan dalam keadaan segar ataupun dalam keadaan kering. Sebagai contoh, ini yang sudah dikeringkan. Jadi kegunaannya atau pemanfaatannya sama saja dalam keadaan segar maupun dalam keadaan kering. Oleh karena itu, rosemary ini bisa dijual dalam keadaan segar maupun dalam keadaan kering. Masih bersama dengan saya Gilin Tumangkeng dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, dengan topik yang begitu menarik, yaitu peluang bisnis sehat dengan budidaya rosemary.
kita akan kembali bertanya-tanya dengan para narasumber ahli dan praktisi, di mana pertama-tama saya akan menanyakan kembali kepada Ibu Ida. Halo Ibu Ida, selamat malam. Ya, selamat malam selamat Gini. malam. Baik, saya mau bertanya Ibu Ida. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai pembudidayaannya. Nah, saat ini saya mau tahu kira-kira apa aja sih kandungan dari rosemary ini? Baik, pertanyaannya sangat baik ya. Mungkin ini yang paling utama kita memperkenalkan dari segi kesehatannya. Karena umumnya kita sebagai individu pasti ingin sehat ya saat kita ingin mengkonsumsi sesuatu, terutama herbal misalnya atau tanaman, pasti kita ingin tahu apa sih isinya dan apa sih khasiatnya gitu ya. Nah, yang paling pertama saya ingin memperkenalkan kandungan dari rosemary ini adalah vitamin A-nya ya. Jadi vitamin ini di dalam 100 gram rosemary itu terdapat 97% kebutuhan kita akan vitamin A. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita ingin mata kita tetap sehat, ya, karena dengan zaman teknologi ini kita banyak sekali di depan komputer, ya, dan itu tentu sangat melelahkan mata ya. Nah, untuk itu, untuk menjaga kesehatan mata, selain kita juga harus hindari terlalu lama di depan komputer ya, dan juga kita harus menggerakkan juga bola mata kita supaya tidak statis. Nah, kita dianjurkan menggunakan rosemary ini ya. Jadi selain dari sumber lain seperti wortel atau sayuran yang lainnya, ternyata rosemary ini sangat baik untuk mata ya, karena kandungan vitamin A-nya yang sangat tinggi. Lalu yang berikutnya adalah vitamin C. Ya, vitamin C ini tentunya dibutuhkan sebagai antioksidan ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, jadi dengan menggunakan rosemary tadi baik itu di dalam makanan ya, baik itu dalam bentuk oil, minyak, ataupun dalam bentuk teh, tentu manfaatnya sangat sangat baik ya. Dan dengan vitamin C yang cukup dalam rosemary ini juga tadi juga sudah dijelaskan sebagian dari para sumber ahli, bisa mencegah Bisa mencegah atau memperlambat pertumbuhan dari sel kanker ya. Nah, yang berikutnya adalah zat besinya. Zat besinya juga sangat bagus. Ini memang karena warnanya sangat hijau ya. Jadi untuk kebutuhan zat besi kita bisa kita tambahkan di dalam menu kita, berarti rosemary ini ya. Dan banyak lagi yang lainnya yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita ya, seperti asam folat, niacin ya, lalu riboflavin, tiamin, sodium, potasium di sini. Kebutuhan potasium juga mencukupi bila mana kita menggunakan teh dari rosemary ini ya. Lalu zinc, magnesium, semuanya itu kita butuhkan untuk pencernaan ya. Jadi makanya dengan penggunaan rosemary ini diharapkan selain dia mengandung serat yang tinggi, juga rosemary ini bisa memperlancar saluran pencernaan kita ya, baik dalam proses absorpsi makanan maupun untuk eliminasi ya, atau buang air besarnya. Jadi dikatakan juga mengkonsumsi rosemary tea atau teh rosemary ini bisa mengurangi rasa kembung ya. Jadi kalau kita masuk angin misalnya, seduh aja rosemary ini, dan sangat cepat dia kerjanya bisa mengeluarkan gas ya. Dan juga ada beberapa sumber dari zat-zat rosemary ini yang fungsinya untuk
eh, merelaksasi otot ya, itu tadi sudah disebutkan. Lalu untuk selain untuk itu juga apabila kita ada gangguan pernapasan atau tenggorokan atau juga nafas yang kurang segar, nah konsumsi rosemary ini sangat dianjurkan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut ya. Jadi sangat banyak manfaatnya, Geli, ya, yang kita sebagai masyarakat bila mana tanaman ini sudah tersedia di sekeliling kita, kita harus tahu manfaatnya apa sih supaya bisa kita gunakan secara maksimal ya, sehingga itu akan apa? Menolong kita meningkatkan imunitas tubuh kita secara pencegahan ya. Dan kalau kita mengalami gejala juga bisa kita gunakan untuk mengurangi gejala tersebut. Nah, ini akan menolong kita untuk apa? Tetap sehat ya. Jadi saya prinsipnya lebih senang kalau saya mengalami gangguan kesehatan, yang pertama itu adalah home remedial ya. Jadi obat-obat alami ya. Kecuali obat-obat alami ini tidak tidak berfungsi dalam jangka lama, maka kita mencari pertolongan dari medis ya. Tapi umumnya herbal atau tanaman-tanaman alami yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi kita juga perlu tahu bahwa menggunakan obat itu memang cepat sembuhnya, tapi perlu kita ketahui bahwa selalu ada efek sampingnya. Ya, namun untuk menggunakan herbal ataupun tanaman alami ini, kita harapkan side effect-nya atau efek sampingnya itu sangat minimal lah ya dibanding obat-obat kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kelly. Terima kasih Bu Ida untuk jawaban yang begitu jelas, di mana bukan saja kandungan yang kita pelajari, tapi banyak manfaat-manfaat lainnya yang kita bisa ketahui dari rosemary. Nah, untuk itu Ibu Ida, kan tadi kita sudah dengar banyak manfaat atau kegunaan rosemary, baik dari Profesor Daniel atau Dr. Ruben, di mana tadi dikatakan bisa buat teh, bumbu masakan, atau essential oil. Kira-kira boleh Ibu Ida kasih tahu kepada kita bagaimana cara pembuatannya, baik satu atau beberapa produk yang bisa dihasilkan? Terima kasih, Kelly. Sama-sama. Ya, jadi banyak sebenarnya pemanfaatannya ya. Kalau kita mau berbicara pemanfaatannya seperti apa, sangat banyak ya. Namun untuk kesempatan ini mungkin saya sebutkan beberapa yang sudah pernah saya buat ya. Contohnya buat teh. Nah, buat teh itu sangat gampang sebenarnya. Kita boleh seduh rosemary yang segar ataupun rosemary yang kering, ya. Jadi untuk rasa lebih segarnya, rosemary ini bisa dicampur dengan rempah-rempah yang kita sukai ya. Apalagi Indonesia kaya dengan rempah-rempah ya. Misalnya kita bisa tambah dengan cengkeh, bisa tambah dengan serai, ya. Lalu rempah-rempah lainnya juga bisa, kayu manis, ya. Lalu kita siram juga dengan jus jeruk nipis dan lemon, itu menambah rasa segar, ya. Boleh ditambah madu bagi yang suka manis, tapi saya sendiri lebih suka yang asli ya, jadi saya tidak tambah gula ataupun tidak tambah madu. Jadi dengan adanya cengkeh, serai, ya, kayu manis di sana itu rasanya sudah enak ya, dan rasanya hangat. Itu yang biasa saya olah. Lalu yang berikutnya adalah saya sangat senang karena memang dengan dengan pertambahan usia tentunya kita kan rambut itu akan tumbuh uban ya, tumbuh uban, dan juga apabila nutrisi rambut itu tidak adekuat bisa menimbulkan kerontokan ya. Namun rosemary ini sangat bagus untuk mencegah kerontokan rambut ya, dan bisa mencegah tumbuhnya uban secara dini. Jadi caranya adalah
rosemary ini kita rebus saja, kita rebus. Namun ada tambahannya satu, yaitu herbal juga, namanya oregano ya. Jadi dengan proporsi yang sama, ini kedua tanaman ini kita rebus, ya, kita rebus untuk beberapa saat sampai mendidih, lalu kita saring dan dinginkan. Nah, itu bisa langsung diaplikasikan ke rambut dan kulit kepala, ya. Dengan demikian, ini bisa menambah nutrisi rambut ya, sehingga mencegah kerontokan dan juga mencegah pertumbuhan uban yang secara dini. Dan menurut review yang saya coba baca, dengan penggunaan yang rutin cairan tadi ya, bisa berfungsi sebagai sebagai pewarna rambut yang alami ya, berwarna hitam ya. Kalau digunakan secara rutin dalam minimum 3 bulan katanya ya. Jadi ini perlu dicoba juga ya, daripada kita menggunakan cat rambut yang bisa menimbulkan iritasi di kulit kepala yang menambah atau membuat rambut kita semakin rontok ya. Sebaiknya kita coba Kita coba yang alami ya. Lalu yang berikutnya, rosemary ini saya gunakan untuk rempah atau bumbu dapur ya. Kemarin saya coba untuk memanggang labu kuning ya, labu kuning yang ditaburi dengan rosemary lalu dipanggang ya. Harumnya harumnya beda, harumnya enak sekali harumnya ya, dan rasanya juga enak, dan yang pasti sehat ya, yang pasti sehat. Jadi rosemary ini banyak sekali kegunaannya. Bisa juga dibuat untuk sabun, bisa juga dibuat untuk minyak ya, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan penggunaan rosemary ini. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kelly, kembali kepada Kelly. Baik, terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Karena saya sendiri penasaran bagaimana cara membuatnya, untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan satu video mengenai cara pembuatan rosemary dan produk-produknya. Daun rosemary dapat digunakan sebagai bumbu dapur. Pada kesempatan ini, saya mau membuat labu panggang yang ditaburi dengan rosemary. Labu yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong kita susun di atas wadah yang tahan panas. Kemudian kita taburi dengan bawang putih cincang dan bawang bombay yang sudah kita iris-iris. Taburi dengan merica atau lada hitam. Berikutnya kita taburi dengan daun rosemary. Lalu yang terakhir kita siram dengan olive oil atau minyak zaitun. Seperti ini, lalu kita panggang dengan api yang panas selama 30 menit. Nah, ini tadi labu kuning yang kita panggang ditabur dengan rosemary ya. Harum banget. Enak banget dan tentunya sehat. Daun rosemary juga dapat digunakan sebagai minuman herbal. Caranya sangat mudah, cukup dengan merebusnya, ditambahkan dengan rempah-rempah sesuai dengan selera kita. Untuk rasa yang lebih segar, boleh ditambahkan dengan jeruk nipis atau lemon. Nah, ini dia minuman herbal dari rosemary yang tadi kita sudah masak dengan rempah-rempah ya. Enak,
Bagi yang suka manis, boleh ditambahkan dengan madu ya. Rebusan daun rosemary dan daun oregano dapat diaplikasikan ke rambut untuk mencegah kerontokan, dan dengan penggunaan yang rutin dapat mencegah pertumbuhan uban. Ini yang sudah kita rebus tadi, tinggal kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini bisa digunakan untuk rambut, untuk mencegah rontok, dan juga menjadi pewarna yang alami kalau dipakai secara rutin. Produk lain rosemary adalah minyak rosemary yang tentu khasiatnya sangat baik. Baik, terima kasih banyak untuk video yang sudah dibawakan oleh Ibu Ida. Secara pribadi saya nanti akan mencoba untuk membuat salah satu produknya, dan saya mungkin akan membagikan kepada Ibu Ida apakah berhasil. Oke, kita kembali lagi kepada narasumber ahli, di mana pertama saya mau bertanya kepada Dr. Johanna. Pertanyaannya adalah, apa sajakah potensi keuntungan dan kerugian dalam menggunakan rosemary menurut Dr. Johanna? Terima kasih, Mbak. Kalau dilihat dari banyak manfaat yang sudah dikemukakan oleh Ibu Ida, Prof. Daniel maupun Dr. Ruben, kelihatannya kelemahannya itu kurang sekali. Kelemahannya itu mungkin kita perhatikan dari segi budidayanya, jangan di tempat yang lembab sehingga pertumbuhannya lebih bagus. Kemudian kesuburan tanahnya harus diperhatikan. Itu kelemahannya. Kemudian ada kelemahan-kelemahan lain seperti ada serangan penyakit, terutama ada jamur maupun bakteri. Itu kalau budidayanya dengan baik pasti tidak akan muncul penyakit yang menyerang tanaman rosemary ini. Ada 3 jenis penyakit, yaitu yang biasanya menyerang pada tanaman rosemary ini, yaitu busuk lunak, kemudian ada sejenis jamur yang biasanya pada daun yang menyebabkan daun itu berwarna putih-putih. Kemudian ada sejenis bakteri juga yang bisa menyerang tanaman ini, dan yang terakhir itu ada sejenis jamur juga yang menyebabkan gall. Jadi ada pembengkakan pada akar tanaman rosemary. Nah, kalau manfaatnya itu sudah dikemukakan banyak sekali manfaat dari tanaman rosemary ini, terutama saya tambahkan tadi selain untuk kerontokan rambut, mencegah kerontokan rambut, kemudian dari pengalaman Ibu Ida untuk menghitamkan rambut sehingga kita tidak menggunakan pewarna sintetik. Nah, salah satunya juga manfaatnya itu untuk mencegah ketombe. Dari literatur yang saya baca, memang saya belum mencoba, tetapi dari literatur yang saya baca itu juga bisa mencegah munculnya ketombe. Itu. Kemudian dia bisa menurunkan kolesterol, mengendorkan otot kalau kita menggunakannya sebagai aromaterapi. Kemudian penyakit-penyakit lain seperti reumatik. Nah, itu bisa jenis tanaman ini juga bisa melembabkan kulit, yang mengatasi kulit yang kering. Nah, jadi banyak manfaat sekali dari tanaman rosemary ini yang sudah dicoba oleh Ibu Ida maupun dari literatur yang kita
pelajari. Jadi banyak manfaatnya, Mbak. Baik sebagai, dan juga itu dia juga bisa digunakan sebagai aromaterapi. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Johana untuk jawabannya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bagaimana pemirsa mengetahui tentang rosemary. Apakah mereka mengetahui tentang rosemary atau tidak? Karena sekarang kita sudah tahu banyak ya informasi penting tentang rosemary. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan satu video dengan judul Uji Ilmu Kamu Bisa. Halo, nama saya Rahel Jordan Romauli. Saya asal dari Jakarta. Perkenalkan, namaku Amanda Rumenser, asal dari Manado. Nama saya Emi Pontoan, asal dari Manado, Sulawesi Utara. Oke, nama aku Lydia, aku dari Jawa Timur. Oke, perkenalkan, nama saya Geraldo Faris Situmorang, asal saya dari Jakarta. Tahu dong, ini gambar tumbuhan. Tumbuhan apa? Apa ini ya? Bunga rosemary. Tanaman? Iya. Tumbuhan? Ini kayak tanaman hias-hias gitu nggak sih? Yang aku tahu biasanya enggak, manfaatnya ini usus buat lambung, pencernaan gitu. Buat makanan? Oh, rosemary. Nggak tahu, belum pernah tahu. Rosemary, oh pernah denger sih, kayaknya untuk kesehatan juga tapi nggak tahu pasti spesifiknya sih. Bisa menyehatkan tubuh mungkin atau menaikkan metabolisme tubuh mungkin. Oh ya, untuk di makanan bisa. Rosemary, kalau dari namanya mungkin untuk kesehatan? Obat-obatan herbal? Maybe kayak hal-hal herbal gitu, kayak obat-obat alami bisa pakai ke situ. Contoh kayak pusing gitu kan, ada larutan itu bisa sehat, maybe kayak gitu. Bisa diseduh, bisa di teh, bisa diminum maksudnya. Sebagai penghias makanan, di steak gitu. Terus bunganya kalau nggak salah bisa buat teh. Karena bentuknya seperti bunga, mungkin penanamannya sederhana ya, sama kayak tanaman-tanaman pada umumnya, ditanam di tempat yang terbuka, kena sinar matahari. Di ruangan-ruangan yang agak lembab mungkin ya, yang humidity-nya agak tinggi. Penanamannya caranya pakai serbuk sarinya mungkin. Setauku ya seperti bunga-bunga pada umumnya, menanam bibitnya ditanam seperti biasa. Kurang tahu. Ditanam biasa mungkin di tanah. Mungkin contohnya kayak di Indonesia yang agak tropis-tropis gitu. Menurut saya sih ditanam di tanah yang subur, yang sesuai dengan temperatur udara di pegunungan mungkin. Aduh, kalau soal ini nggak tahu, menyerah. Dataran tinggi? Di lingkungan yang lembab, penuh dengan cahaya matahari. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Baik, semoga dengan adanya topik pada malam hari ini, para pemirsa lebih mengetahui tentang manfaat dan kegunaan rosemary. Kita akan langsung kembali kepada Ibu Ida, di mana di sini kita mendapatkan satu pertanyaan dari pemirsa, dari Ibu Rile Silalahi, di mana dia bertanya, apakah daun rosemary mudah didapat? Apakah ada Ibu Ida bersama-sama dengan kami? Terima kasih pertanyaannya Ibu Ritli. Rila, ya. Jadi daun rosemary ini sebenarnya sudah mudah didapat ya. Biasanya di toserba seperti
saya sebutkan lah ya, salah satunya di Gria itu sudah ada disediakan. Ya, lalu sekarang ini dengan adanya online shop, sudah banyak juga dijual, baik yang kering maupun yang segarnya. Jadi kalau memang mau mulai memanfaatkan rosemary ini, silakan beli secara online. Mungkin yang lebih bagus adalah sekalian beli bibitnya. Ya, jadi bibit tanaman ini juga sudah ada dijual baik online maupun di toko-toko tani ya. Jadi sambil kita menanam, sambil juga kita bisa memanen gitu ya. Jadi anytime atau kapan saja kita butuh kita bisa panen gitu. Jadi silahkan saja, ini sudah tersedia kok. Nah, pada saat ini karena kita sudah hampir di ujung acara, aku mau minta tolong kembali kepada para narasumber ahli untuk memberikan closing statement-nya mengenai topik kita pada malam hari ini. Mungkin secara singkat dari Profesor Daniel terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya. Para pemirsa, rosemary merupakan tanaman herbal yang mempunyai banyak manfaat, ya, baik manfaat kesehatan maupun manfaat untuk makanan, ya. Dan ini menjadi peluang usaha baru yang dapat dimanfaatkan, ya, dengan sosialisasi manfaat rosemary ini. Semoga semakin banyak orang yang mengenal akan rosemary dan lebih banyak permintaan akan rosemary sehingga peluang usaha kita akan meningkat. Kalau Ibu Ida bisa, maka kamu pasti bisa. Ya, Profesor Daniel untuk closing statement-nya. Berikutnya kepada Dr. Johanna. Terima kasih, Mbak. Mari pemirsa bersama-sama di malam hari ini setelah kita menonton acara Kamu Bisa tentang tanaman rosemary, kita bergiat untuk mengembangkannya dan untuk kesehatan maupun untuk income kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Dan terakhir kepada Dr. Ruben. Ya, peluang usaha untuk membudidayakan rosemary sangat besar karena masih belum banyak orang menggunakannya. Sehingga tentu saja ada kesempatan untuk ditingkatkan. Tapi boleh juga bukan hanya menjual rosemary yang dalam bentuk segar saja, tapi mungkin produk jadinya yang bisa dikemas. Misalnya dalam pembuatan teh rosemary dalam bentuk saset yang kecil, dan itu akan meningkatkan nilai jual dari rosemary sehingga orang akan lebih mudah mengkonsumsinya, menggunakannya. Dengan demikian bisnis budidaya rosemary dan bisnis teh mungkin barangkali ya dalam penggunaannya adalah teh rosemary akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan lebih mendapatkan manfaat yang lebih baik buat kita para pemirsa Hope Channel yang menyaksikan acara budidaya rosemary pada malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Baik pemirsa, kita sudah berada di akhir acara dan kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber pada malam hari ini, kepada Ibu Ida Oli Simbolon, kepada Dr. Johanna Taribuka, kepada Profesor Daniel Saputra, dan juga kepada Dr. Ruben Suwitono. Begitu pula kepada para pemirsa yang dengan setia sudah mengikuti acara Kamu Bisa sampai akhirnya. Untuk itu, kami berharap para pemirsa yang ada bisa mengikuti kami di acara-acara berikutnya, di program-program mendatang, dan juga di episode Kamu Bisa berikutnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Untuk itu, saya Gilin Tumangkeng beserta dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini ingin berterima kasih sekali lagi dan ingin mengucapkan selamat malam. Juga kami mau pamit undur diri dan kita akan bertemu kembali di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Thank you.